Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam penjelasan materi statistika oleh saya dan kelompok saya, kelompok 6, mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Jadi, seperti biasa, saya akan mengenalkan kembali teman-teman saya, yaitu teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama itu Ella Reinhardt Natalael, yang kedua itu Zakwan Mufid Amzi, yang ketiga Muhammad Ilman Nafian, yang keempat Muhammad Rafi Arinata, dan yang kelima Muhammad Revanza Widitama. Nah, langsung aja nih guys, masuk ke materi yang pertama, yaitu macam-macam ukuran data. Nah, di sini terdapat 3 macam pengukuran data, yaitu yang pertama ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya nih. Ada median, dan modus. Nah, yang kedua ada ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini ukuran letak yang merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Nah, di sini itu ada kuartil, desil, sama persentil. Sebenarnya juga ada median karena satu jenis gitu guys. Yang ketiga ada ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyebaran data yang ada dalam matematika ini ada jangkauan, hamparan, dan kuartil. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama mean atau rata-rata, kedua median atau nilai tengah, ketiga modus atau nilai yang paling sering muncul. Mean memiliki rumus data tunggal, yaitu penjumlahan unsur pada variabel X dibagi N atau jumlah objek. Kemudian untuk rumus data berkelompok, yaitu sigma frekuensi relatif tiap kelas interval dikalikan penjumlahan unsur pada variabel X dibagi dengan jumlah objek. Untuk median, data tunggalnya memiliki dua rumus. Yang pertama, data ganjil. Untuk data ganjil, rumusnya yaitu data ke n plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data genap, yaitu setengah, dikalikan data ke n plus n per 2 ditambah data n per 2 plus 1. Untuk data berkelompok, median rumusnya yaitu tepi bawah ditambah jumlah per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikalikan panjang kelas. Untuk modus, pada data tunggal dapat dicari dengan melihat data yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok, rumusnya yaitu tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan panjang kelas. D1 adalah frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas sebelumnya, sedangkan D2 frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya. Lalu untuk selanjutnya ada ukuran letak data. Di ukuran letak data dibagi jadi 4 bagian, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian, dan rumus untuk data tunggalnya adalah QI sama dengan XI N tambah 1 bagi 4. Dan untuk data kelompoknya rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 kali N min FK per FI dikali P. Lalu untuk selanjutnya ada desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Untuk rumus data tunggalnya itu adalah DI sama dengan XI N plus 1 dibagi 10. Dan untuk data kelompoknya adalah DI sama dengan tepi bawah ditambah P dikali I kali N bagi 10 dikurangin F dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Lalu selanjutnya ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Dan untuk rumus data tunggalnya adalah PI sama dengan data ke I kali N plus 1 per 100. Dan untuk data kelompoknya adalah PI sama dengan B atau tepi bawah kelas interval ditambah dengan L itu panjang kelas dan dikali dengan I kali N per 100 dikurangin F dan dibagi dengan frekuensi kelas
kuartil. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terbagi menjadi 3. Yang pertama jangkauan, kedua simpangan rata-rata, ketiga simpangan baku atau ragam. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang sudah terurut. Lalu ada simpangan rata-rata, yaitu merupakan nilai rata-rata dari sisi setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Yang ketiga, simpangan baku atau ragam. Ialah deviasi standar yang merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data.